Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Yeni Wahid memastikan dirinya tak mendukung pasangan Anies Baswedan dan Caimin di Pilpres 2024. Ia mengatakan dirinya tak mendukung pasangan itu lantaran faktor Caimin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan PKB. Oleh karenanya, sulit baginya mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Yeni menambahkan pihaknya juga sedari awal sudah mengingatkan ketika Caimin diusulkan mendampingi Prabowo Subianto. Karenanya pilihan politik pihaknya antara pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo di Pilpres 2024. Saat ini pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan kedua baca pres itu. Partai pengusungnya Anies memang membuka komunikasi dengan saya. Serius itu Mbak? Serius sekali minta saya mendampingi Anies. Ya. Yaitu Nasdem. Nasdem memang komunikasi dari tahun lalu juga, Prof. Ya. Cuma saya kan punya etika politik. Ya. Saya tidak akan membuka ke publik, walaupun komunikasi sudah dari awal. Kecuali mereka duluan yang buka ke publik. Nah ternyata kemudian mereka membuka ke publik. Oh. Mereka sendiri yang ngumumin. Ya, ya. Begitu mereka ngumumin ke publik, ya sudah saya merespon saja. Dan itu nggak perlu lapor ke Pak Lurah. Ya saya cerita lah ke semua, Bukan Pak Lurah, Presiden. Ya ke Pak Jokowi, saya lapor. Ya. Bukan lapor lah, saya cerita. Ya. Saya kan tidak ada di pemerintahan, jadi diksi lapor juga kurang tepat ya kayaknya ya. Bukan karena saya bukan anak buah. Sharing, Ya. saya sharing ke Pak Jokowi gitu dan orang-orang sekeliling Pak Jokowi. Saya beritahu bahwa ini ada wacana seperti ini dari Nasdem. Ya. Jangan kaget ya gitu. Tahu-tahu Nasdem sendiri ngumumin. Ya sudah, Sudah gitu. terbuka. Sudah terbuka. Tapi begitu terbuka langsung ada yang menyerang. Iya, begitu yang nyerang. Saya bilang loh, saya itu nggak pernah nawarin diri. Saya hanya merespon. Dan meresponnya pun secara umum. Ya. Ditanya wartawan, siap nggak kalau jadi cawapres? Jadi cawapres siap, jadi nggak jadi cawapres siap juga. Kan kira-kira gitu. Apakah dendam ini masih tetap membara? Ini satu pertanyaan karena tampaknya sudah lebih dari 10 tahun ya, gejolak yang ada di PKB ini sampai hari ini tampaknya tidak terbalaskan gitu ya. Dan terbaru pemirsa, Yeni Wahid pastikan tidak akan mendukung capres-cawapres Anies Caimin yang baru beberapa hari lalu dideklarasikan, dan menurutnya opsinya tinggal Prabowo dan Ganjar. Jadi sebetulnya memang nggak ada ideologi politiknya. Yang penting bukan Caimin gitu ya Yen ya, nggak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, seberapa sebetulnya ngefek dari tidak didukung oleh Yeni Wahid itu, kita perlu pelajari berdasarkan pada data yang ada, karena ini penting ya, bukan hanya sekedar narasi ya, tetapi data. Dan misalnya PKB itu yang pro terhadap Caimin itu berapa, yang enggak itu berapa ya. Dengan misalnya Yeni Wahid ini tidak mendukung Caimin itu, ya kan ada juga Yeni Wahid enggak, kemungkinan besar itu Yakut sama Yahya kakak adik ini, satu Kemenak dan satu ketua PBNU ini juga tampaknya punya calon idaman lain gitu ya. Nggak tahu nanti apakah jadi cawapres apa enggak gitu ya, tapi kayaknya juga tidak suka dengan Caimin gitu ya. Tapi ini menjadi persoalan gitu ya, dendam keluarga yang tidak terselesaikan. Memang sakit pemirsa. Konflik antara keluarga mendiang Gus Dur dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar nampak mengiringi dinamika politik menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Persoalan itu kembali jadi perhatian setelah Caimin dideklarasikan menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Perseteruan di antara Caimin dan keluarga mendiang Gus Dur berawal saat perebutan kekuasaan di internal PKB selepas Muktamar 2005. Saat itu, Caimin terpilih menjadi ketum PKB melalui Muktamar, sedangkan Gus Dur ditetapkan menjadi ketua Dewan Syura PKB. Dari situlah muncul dua kubu dalam PKB.
Lalu pada 2008, ada upaya pelengseran Gus Dur dari posisi Ketua Dewan Syura PKB. Perkudetaan ini terjadi melalui Muktamar Luar Biasa atau MLB pada 30 April sampai 1 Mei 2008. Dari hasil MLB, Caimin dicopot dari posisi Ketum Dewan Tanfidz PKB dan digantikan oleh Ali Mashkur Musa. Kemudian Caimin mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta atas pemecatannya. Kala itu, Sekjen PKB Lukman Edy juga menggugat Gus Dur karena dipecat dengan alasan rangkap jabatan. Caimin tak mau kalah. Ia menggelar MLB di Hotel Mercure Ancol pada 2 hingga 4 Mei 2008. Konflik di PKB semakin meruncing dan pada 2008, Caimin memecat Yeni dari posisi Sekjen PKB. Yeni dipecat karena disebut terbukti indisipliner dan mengancam keutuhan partai. Lantas kedua kubu menggugat ke pengadilan dan berakhir PKB kubu Gus Dur yang tersingkirkan. Dari persoalan itu, Caimin tidak mau dituduh telah mengkudeta Gus Dur. Ia justru merasa bahwa ialah yang dikudeta. Tak terima, Yeni juga menyanggah pernyataan Caimin. Yeni bilang justru Caiminlah yang melengserkan dia dan ayahnya dari kepengurusan PKB. Hal itu diungkap Yeni pada Selasa 5 September 2023. Nggak usah lihat di belakang layar, yang di depan layar saja. Muktamar Ancol, kurang apa terang benderangnya. Nah, di situ Gus Dur diganti, di situ Gus Dur yang kudeta. Kok masih mengklaim mengatakan hal sebaliknya? Saya rasa publik juga sudah dewasa bisa melihat banyak kok itu saksinya yang mengikuti proses politik yang sedang terjadi, dan Gus Dur sendiri sampai mengeluarkan surat. Jadi saya rasa kalau bukti-bukti formal ya menunjukkan bahwa memang telah terjadi kudeta terhadap Gus Dur. Ini boleh mengklaim apapun, boleh saja. Tapi sampai menjelang beliau wafat, Bapak memang masih bersiap bahwa ini harus bahkan biasanya terjadi ya pertempuran antar keluarga itu bisa malah habis-habisan, ya habis-habisan. Dan ini tampaknya masih diekspresikan walaupun dalam dunia politik saja. Kita berharap mereka sampai bisa jabat tangan gitu ya, tegur sapa, gimana Caimin kabarnya, bagus saja Mbak Yeni gitu kan, masih bisa seperti itu ya. Kalau dalam pembelaan politik saya kira penting juga memang ada oposisi terhadap Caimin ini ya, siapa tahu itu mendatangkan bargaining yang lain ya. Kalau misalnya dengan menolak Caimin sebagai cawapres, kemudian Yeni Wahid menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo atau dari Prabowo Subianto, siapa tahu kan ya, itu bagus saja ya. Saya kira bersedialah Yeni Wahid untuk apalagi misalnya Prabowo ini perlu cawapres perempuan, saya kira, untuk mengimbangi emosinya atau mengimbangi apa gitu kan, perlu yang agak lembut-lembut gitu. Dan Yeni Wahid tipe dari perempuan yang cukup lembut ya, daripada pusing menghadapi cawapres yang tersedia yang jelas agak saling gontok-gontokan antara mungkin ya Erlangga, PAN, Golkar, mungkin PBB. Tapi kalau PBB hitung-hitungannya agak berat gitu, dan lebih baik pilih aja Yeni Wahid. Kemungkinan mereka akan oke-oke saja walaupun enggan mengerahkan sumber daya yang dimiliki. Nah, di sini pemirsa, berita yang terbaru, putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid, mengaku sulit untuk mendukung Anies Baswedan usai menggait Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya di Pilpres 2024 mendatang. Yeni mengatakan sikap demikian sudah diutarakan ketika Caimin masih berada dalam gerbong koalisi pendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Ya, ini memang konsisten. Yang penting ideologinya adalah asal bukan Caimin. Nah, ketika itu Caimin masih berkoalisi dengan Pak Prabowo. Saya sudah menyatakan secara terbuka posisi kami, akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur. Itu kata Yeni Wahid ditemui di kantor PBNU Jakarta hari ini, pemirsa. Ya itulah
ya kenyataan-kenyataan